sesuatu orang lain. Ada lagi teman-teman? Prospecting. Kenapa sih prospecting itu penting? Diibaratkan di rumah ini prospecting sebagai apa sih teman-teman? Bang uang Pak. Silakan Pak. Argumen. Memang prospecting sebagai fondasi dari bangunan rumah, seperti ibarat rumah, kalau fondasinya tidak kuat ya gampang roboh. Kalau dalam kehidupan kita sebagai agent, seringkali fondasi nggak kuat tuh di tengah jalan kita sering kali blending. Siapa lagi ya yang mau saya prospek? Itu karena dia prospektingnya tidak kuat seperti ya diposisikan seperti itu. Teman-teman, mungkin ada teman-teman ya, yang punya pengalaman waktu bergabung sama Prudential awal-awal gitu ya, ada mungkin yang mengalami kesulitan gitu dalam membuat nama, atau ya saya sih aman-aman aja, nama saya banyak. Kita dulu ngemis soalnya dulu Pak. Gimana Pak suruh ngemis gimana? Door-to-door Pak. Door-to-door langsung? Iya Pak. Disuruh leader door-to-door langsung Pak. Kan pasti langsung ya Pak? Iya, tiap hari begitu. Boleh di sharing sebentar bagaimana? Maksudnya Waktu pengalaman ini. Kalau baru masuk Prudential, baru gabung gitu, gimana mula-mula? Ada waktunya, nanti ada waktunya lagi. Mari. Dulu gimana Ya, Pak? singkat aja. Anggap kawan diri calon customer. Nanti ada waktunya praktek, tenang aja. Ya. nanti. Oke teman-teman, jadi waktu saya bergabung di Prudential teman-teman ya, memang saya waktu itu Prudential masih baru, banyak orang nggak kenal siapa itu Prudential, banyak yang orang ngomong Pepsodent atau salon atau apa wis nggak tahu udah ya. Jadi saya dulu background saya 4 tahun pertama bukan di Prudential, di company lain ya, musuh bebuyutan kita. Ya. Lepas saya pindah Prudential, saya terus terang itu pertama merasa bingung karena perusahaannya baru tapi memang produknya bagus. Semestinya bukan produknya bagus ya, itu pinternya leader saya untuk mengajarkan saya presentasi. Di company saya semestinya produk itu ada, cuma nggak pernah didengungkan, kita nggak pernah diajarkan, kita cuma diajarkan secara manual. Orang bilang kan selalu di dunia ini tidak ada produk yang the best. Tapi yang ada adalah salesman yang the best, itu leader saya ngomong ya. Di dunia ini nggak ada penyanyi, di dunia ini nggak ada lagu yang paling enak, tapi penyanyi yang suaranya enak. Nah di situ saya connect, oh seperti itu. Jadi ini pinternya leader saya. Waktu dia merekrut saya, dia sharing presentasi produk seperti ini. Sebenarnya di company saya yang lama ada produk seperti ini, tapi kita nggak pernah dikenalkan, kita nggak pernah didengungkan untuk menjual seperti ini. Dan saya yang di company lain lama nggak pernah ajarkan saya presentasi, tapi leader saya ini semua ngajarkan saya secara simple gitu loh. Akhirnya singkat cerita, produk saya sudah menguasai, presentasi udah menguasai, sekarang marketnya siapa kan gitu kan. Nah di situ saya sharing, terus dia bilang, kamu tidak usah khawatir ya. Jadi saya ini sempat dia dikirim ke Malaysia teman-teman ya, boleh bilang kayak di karantina gitu ya di Malaysia. Di situ saya diikutkan kayak di sini ADS ya. Jadi saya waktu jadi agent pertama kali itu ikut ADS dalam setahun bisa 3 kali. 3 kali kali 26. Kenapa kali 2? Karena di Malaysia leader saya buat ADS itu 2 sesi, 1 bahasa Mandarin, 1 bahasa Inggris. Ini Mandarin nggak bisa, Inggris yang nggak bisa. Jadi yang meraba-raba, tapi intinya apa ngerti lah ya. Setelah selesai, saya diikutkan 1 leadernya yang senior. Udah kamu, Hartono, setelah selesai ini kamu tinggal di rumah dia. Selama 3 hari dari pagi sampai malam kamu ikut dia. Ya sudah, namanya perintah dan dijalani. Jadi jam 6 pagi udah dibangunin saya hari pertama. Ngantuk-ngantuk ya, jam 6 pagi dibangunin. Setelah itu kemana? Ikut saya breakfast. Nah di Malaysia itu kayak Singapura. Jadi jam 5 pagi itu sudah banyak orang yang breakfast duduk-duduk. Lah di situ kamu mau pesen apa?
Ya saya bingung, ya udah makan sama saya roti canai, paling gampang sama teh tarik. Lepas itu di sebelahnya ini ya ada orang. Nah setelah kita makan selesai, di sebelahnya ini saya diajak door to door, cold calling dia, ngajak ngomong, klien minta waktu 5 menit. Lah saya di situ nggak habis berpikir, kalau ini saya lakukan di Indonesia bisa-bisa disiram gelas itu, gitu loh. Lah tapi ya saya belajar selama 3 hari itu, saya belajar teman-teman. Jadi rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was itu otomatis hilang pelan-pelan. Karena kan ini asing bagi saya gitu loh. Sesuatu yang asing. Mosok jual asuransi suruh door-to-door seperti ini. Nah, terus hari kedua, jadi versinya dia ngajar saya itu pintar. Yang pertama diajak ke kayak orang umum gitu ya, kayak di bekot gitu ya, breakfast ya. Hari kedua dia ajak saya ke mall. Hari kedua itu ajak saya ke mall door-to-door. Terus jadi memang tujuannya closing bilang. Hanya untuk testing. Fundamental yang paling penting bisa ketemu klien, bisa enggak malah bertemu di sisi ketemu satu klien, berikan imbalan, berikan respon sampai hasil seperti itu klien bisa membantu pasti berhasil. Tapi kalau akhirnya yang selalu cari baru terus, gak lama biasanya nasibnya. Apalagi nggak mau pasti mati. Ya, apakah bukan cuma dari referensi habis mati. Ya, nah disitu jadi kayak begini. Nah, terus terang setelah saya di training 3 hari saya pulang ini ya semangat, namanya semangat ya. Sampai sini ya tolak-tolak lagi, dan ada kantor masih yang bertutur ya tolak orang teman-teman, dipakai orang terus terang. Jadi sampai hari ini pun kalau saya mikir masa lalu kadang tertawa. Saya kalau banyak nggak berhasil, nah itu orang berjajal itu siapanya. Tapi teman-teman, orang Malaysia itu bilang saya ada minyak. Di sini nambah daging ke berapa kamu pasti berhasil. Kamu melewati kalau kamu tidak dapat close dikit ya. Jadi satu hari ke Panturi, ternyata bisa close. Orang percaya sama saya. Kantornya di mana? Jakarta. Saya wakilnya Jakarta, langsung di sini Pak. Semua orang sendiri, kirim Jakarta sendiri. Tahu ada yang percaya. Dari situ saya dikenalin satu referensi, yaitu teman kita Pak Haryono itu juga klien saya. Itu sekarang contohnya udah balik ya, saya kalian 2007 banyak klien juga ya, Haryono warisan ya. Ternyata ada ya, dari saya terus terang di sini bisa lancar karena 3 klien saya. Saya ketemu 3 klien ini yang membukakan masa depan saya di Prudential. Karena klien ini saya sama dia itu bukan hanya pusing main gitu ya. Kalau Anda agent masih belum ada klien, belum punya kesibukan, yang Anda buat seorang klien dan buku gimana bisa jadi 4 gitu. Ya, tapi banyak agent enggak, tipenya pembunuh. Waktu ngeceknya balik datang, tapi udah saya gebelau. Nanti serah. Saya enggak bukan. Saya agent itu dari namanya saya itu macul. Macul ya, saya benar masuk service special. Dari 3 ya, akhirnya mungkin satu lagi saya tambah. Pertama, saya banyak teman-teman waktu kita mau
setelah kita dan saya semua bisnis kepercayaan teman-teman orang semua dibuat dari Malaysia kaca orang masuk setelah beranjak berjalannya waktu saya amati kok closingnya tetap 300, 500, 1 juta katanya profesional. Nah jadi teman-teman pesan saya satu, kalau Anda sudah diajarin ini ya Anda harus menjalankan profesi Anda sebagai profesional. Jangan 300, 500, 1 juta lagi. Percuma Anda belajar PFA, percuma teman-teman. Itu level agent baru belajar 300, 500 karena mindsetnya selling. Tapi kalau kita sudah jadi yang seperti ini, mindset kita konsultan, bantu orang lain, memberikan solusi ke orang. Ya, jelas teman-teman ya. Banyak orang tanya ke saya, Hartono, kenapa kamu bisa stable tiap tahun? Ya, obat bisa stable setiap tahun, BCC. Ya, saya bilang kalau kamu mau jadi kayak saya, belajarnya lama, faktor X-nya banyak. Banyak orang melihat di depannya aja, dia nggak lihat faktor-faktor X. Faktor X itu contohnya penampilan, ya, attitude, knowledge, itu faktor-faktor X yang di luar prediksi orang. Ya, banyak orang nggak mikir seperti itu. Ya, pokok saya penting closing, 2 juta, 3 juta, happy closing.
Ya, agent yang seperti itu teman-teman. You lihat, saya belajarnya itu terang banyak dari Singapura, Malaysia. Singapura, Malaysia ya teman-teman ya. Mereka itu satu agent, nggak ada yang omset 1 tahun cuman 100-an juta, itu jarang. Kalau agent-agent yang bagus, minim MDRT. Ya, makanya MDRT di Malaysia dengan Singapura paling banyak Hong Kong dibanding Indonesia. Mereka sampai ribuan. AIA aja ya, yang paling besar kan AIA ya, kalau di Asia ya. AIA itu aja sekali kirim AIA Hong Kong itu kemarin di MDRT kemarin itu 800 orang. Belum Singapura. Mereka kalau di MDRT kan selalu gaya pakai jas khusus, jaket khusus, company yang sponsor. Ya, saya pernah diusulkan ke company kita, katanya nanti Pak kalau orangnya banyak kita akan buat. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak orang kepingin closing gede-gede, tapi tidak dilengkapi dengan semuanya, gitu loh. Ya, maunya langsung todong, mau 50 juta, 100 juta, memang enak closing besar. Tapi kalau kita nggak punya pelurunya nggak bisa, Karena faktor X saya nggak bisa, saya ngajarin nggak bisa, karena itu gimana ya, pengalaman setiap orang nggak sama, gitu. Kita mau approach orang closing besar, uangnya juga habis banyak teman-teman, entertainnya itu juga banyak. Kita ketemu orang appointmentnya di hotel, benar, di hotel, paling dikit di mall. Ya, mall itu pun kita cari tempat yang agak private, yang kita bisa enak ngomong, gitu loh. Dan kita juga harus bisa ngimbangi pembicaraan klien. Makanya teman-teman ya, harus kita sering baca koran, baca info-info, kayak gitu penting. Terkadang klien itu ngetes, nggak tahu ngetes apa enggak ya, kita bisa ngomong seperti ini. Oh, dia tahu kita levelnya sampai di mana, ya. Yang suka traveling, Anda bisa cerita ini begini, lain teman-teman, ya. Dan kebetulan saya di bisnis ini udah lama, klien juga banyak. Jadi klien minta tolong ini, saya ada kenalan, ini ada kenalan, lain lagi. Jadi itu faktor-faktor X teman-teman. Ya, tapi yang paling penting faktor X yang utama yaitu penampilan. Ini penting. Karena orang senang dibohongi. Ya penipu-penipu kan selalu penampilannya wah, tapi tujuannya nipu. Kita kan enggak ya. Jadi kita harus bagus dulu. Ya, rambut jangan disemir-semir. Ya, kalau laki ya, kalau cewek yang takut putih-putih rambut ya semirnya hitam aja, jangan sampai merah, ungu, hijau. Nah, itu faktor utama. Itu di John Robert Power kita diajarin gitu loh. Ya, misalkan sepatu udah jelek, jangan dipakai. Ya, meskipun Anda beli sepatu murah nggak apa-apa, yang penting bagus. Jangan sepatu udah bolong-bolong apa semua dipakai, jangan. Ya, seperti itu teman-teman. Jangan pelit lah untuk investasi terhadap diri sendiri. Karena modal kita ini diri sendiri bisnis ini. Kalau diri sendiri kita bagus, orang menilainya lain, ya. Terus yang kedua, faktor X yang kedua, nama Anda harus dikenal di market. Nama Anda harus dikenal di market. Ini yang paling penting. Makanya saya kemarin kan sharing di kelompok saya. Bisnis ini adalah profesi, ya, profesi baru ngomong bisnis. Jangan dibalik bisnis dulu baru ngomong profesi, pasti mati semua. Ngerti maksudnya teman-teman? Ya. Ngerti apa enggak? Kalau nggak ngerti saya ngomong gambarannya, ya teman-teman. Jadi kayak dokter, betul? Setuju nggak? Ya, orang banyak nggak orang sekolah dokter? Banyak. Lulusan dokter banyak kan? Berapa persen dari dokter lulusan dokter yang jadi spesialis? Berapa persen? Sedikit. 3-5% saja. Betul. Agent banyak nggak agent? Luar biasa banyak. Berapa persen dari agent yang jadi agent spesialis? 3-5%. Sama. Jelas ya? Teman-teman kalau sakit, carinya dokter umum atau dokter spesialis? Kenapa cari spesialis? Padahal tarifnya lebih mahal.
Ya, lebih nyaman ya. Sama, klien mau beli insurance, dia cari agent biasa atau agent spesialis? Yes. Jawabannya udah ngerti ya. Ya. Jadi maksudnya profesi itu seperti itu. Kita ini kan di Prudential, memang Prudential ada sistem. Anda harus bisa jadi yang spesialis dulu, baru ngajarin orang. Dokter spesialis ngajari dokter muda, betul ya? Profesor ngajari dokter muda. Tapi banyak agent, banyak leader pikirannya salah. This is a business. Dia nggak pernah selling, nyuruh agentnya rekrut terus. Akhirnya jadi multi level, mulut ke mulut tok. Apa yang diajarkan nggak ada. Setuju ya teman-teman ya. Makanya kita, kalau saya sih belajar ini juga dari MDRT, ya, $1 million on table. Makanya saya dari awal kan ngomong, agent yang bisa bertahan di bisnis ini adalah agent yang profesional. Kalau nggak Anda dilalap, ketemu agent profesional Anda dilalap, nanti Anda tinggal mengadu ke leader Anda. Wah, kesku dimakan Hartono. Ya, saya sering begitu ditelepon leadernya. Loh, saya bukan makan, saya bilang, ya, si agent prospek 500.000. Oke, kliennya ketemu saya, kebetulan dikenalin klien saya ngobrol-ngobrol, saya nggak tahu kalau di prospek 500.000, closing sama saya 20 juta per bulan. Apakah itu makan? Apakah saya ngerampok? You prospek orang ini cuma 500.000 per bulan. Saya datang ngomongnya, bahasanya, apanya semua lain. Skill saya lain. Ternyata terakhir baru kliennya ngerti kalau ini Prudential. Closing sama saya 20 juta per bulan. Leadernya telepon saya, Hartono, you makan case agent saya. Saya tertawa gitu loh. Kalau saya makan 500.000, ya saya closing juga 500.000, itu namanya makan, betul, nyerobot, betul. Kalau you prospek 500.000, saya closing sama saya 20 juta per bulan, apakah saya makan? No. Saya kenal klien ini juga dari klien saya, referensi. Seperti itu teman-teman. Kita adu skill. Saya banyak sering klien saya itu yang closing sama saya besar-besar, itu ada yang udah pernah di prospek sama agent lain, tapi prospeknya cuma 1 juta, 2 juta. Lo benar ini teman-teman. Tapi closingnya sama saya bukan angka kecil. Dan ada lagi ya, saya klien di Jakarta, itu sudah closing sama top 8 leader Prudential, saya nggak perlu sebut namanya, 2 juta suami istri. Closing lagi sama saya 20 juta. Jadi saya ini selalu ngomong apa, enggak apa-apa. Dia beriklan, saya tebang sampai akar. Saya panen. Seperti itu, itulah. Kalau Anda jadi yang profesional, Anda akan menang nomor 1 duluan. Makanya nama itu penting. Ya, saya selalu ngomong apa? Anda agent profesional harus tiap tahun namanya ada. Kan kita udah izin masuk di koran ya, obat ya. Ya, kalau nama Anda nongol terus di atas, nama Anda dikenal market. Impact-nya itu ada. Hari ini teman-teman, saya cari klien nggak susah, percaya deh. Percaya deh. Kemarin siapa itu? Ada satu leader Jakarta, saya guyon-guyon. Saya tantang dia. Saya hari ini belum jualan sama sekali. Oke, kita bertaruh 10 juta sampai akhir tahun. Berani? Saya tanya, wah gak berani Pak, gak berani Pak. Saya belum bekerja, karena Januari sampai ini urusan saya banyak. Tapi saya biasanya mulai fight setelah pulang MDRT. Ya, dalam 6 bulan, saya pasti akan presiden klub lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi, nama penting. Jadi nama saya di market tuh udah dikenal orang, meskipun orang nggak kenal siapa saya. Jadi begitu kenal, oh Hartono, oh, langsung connect ya. Oh iya, saya tahu nama bapak di koran. Udah menang 1 set teman-teman. Tiap tahun Prudential nama Hartono, karena itu mindset yang saya bangun dari awal di Prudential. Karena saya bambat kan di Prudential. Jadi orang mau beli asuransi harus kenal Hartono, tidak ada yang lain. Itu mindset yang saya tanamkan di otak saya. Agent saya pun saya ngomong sama, tanya editation. Ya, kamu harus punya mindset. Orang mau beli Prudential harus ingat nama kamu, tidak boleh orang lain. Baru kamu bisa sukses. Dokter spesialis juga seperti itu loh ternyata. Ya, orang pasien, saya pernah satu dokter spesialis. Saya tanya iseng-iseng, dok, kenapa dokter ini kok apa namanya paling rame?
Kan dokter yang diangkat-angkat. Oh iya, Tono, sekolah dokter udah lama habis uang banyak, sekolah spesialis habis uang banyak. Jadi ya saya harus sukses. Caranya sukses gimana ya? Saya harus bisa menyembuhkan orang misinya. Ya, oh sama lah dengan kita, sama lah dengan kita. Dokter pun ada yang mikirnya bisnis, ada nggak? Hancur nggak? Hancur akhirnya. Jadi saya belajar dari filosofi itu teman-teman. Ya, di dunia ini teman-teman, tidak ada yang instan. Ingat itu, nggak ada yang instan. Mau kaya cepat nggak bisa. Bayi lahir sampai lari perlu waktu. Betul? Loh, itu kok bisa Pak 3 tahun jadi AM? Bisa, 1000 orang satu. Jelas ya? Ciptaan Tuhan itu seperti itu. Saya baru tahu takdirnya seperti itu. Nggak bisa. Kamu paksakan, nggak bisa. Saya ini hobi pemain burung. Saya pemain burung benar. Burung itu karakternya sama dengan manusia. Kalau Anda beli burung bakalan yang anakan itu di kurungan yang besar, ombyoan itu Pak ya. Ya, Anda kan milih dari sini kira-kira yang jadi bagus mana. Oh, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Dipelihara setahun 2 tahun nggak jadi bagus. Ya, burung kayak manusia, faktor X-nya banyak, mentalnya gimana, ya. Seperti manusia, jadi semua itu ada proses, nggak bisa instan. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya teman-teman harus mau belajar. Kalau Anda benar-benar saya mau menekuni profesi ini, jangan tanggung-tanggung. Anda harus jadi yang terbaik. Maka Anda akan menang segalanya. Menang segalanya teman-teman. Kalau Anda setiap tahun bisa prestasi, Anda rekrut orang pun bisa ngajarkan agent Anda training yang benar kan? Ilmu-ilmu Anda bisa diturunkan. Tapi kalau ya ini sorry ya maaf ya, leader yang mikirannya bisnis, dia jualan udah bisa. Mau ngajarkan agennya jadi spesialis bisa nggak kira-kira? Udah nggak bisa teman-teman. Saya pun nggak pernah ngomongnya sama Pak Joni ya, nggak bisa. Dia bukan jualan kok mau ngajarin saya. Nggak bisa teman-teman. Makanya, tapi kan kalau mikir jualan terus kan nggak bisa kaya Pak, nggak bisa berkembang Pak. Siapa yang bilang? Suruh ngomong sama saya ini. Saya kalau rekrut orang paling nggak banyak, setahun cuma 4-5. Dan itu hari ini pedoman tetap saya pakai. Saya rekrut orang kalau nggak kualitas males, nggak ada komitmen sudah nggak usah. You buang waktu, saya buang waktu. Ya, orang sekolah aja mau jadi dokter harus punya komitmen kok. Kuliah nggak boleh bolos kok. Ujian bagus nilainya, seperti itu. Ya, selama ini nggak ada waktu percuma. Jelas teman-teman. Ya, jadi kalau saya rekrut orang saya pilih kualitas, saya nggak mau yang kuantitas. Banyak. Tangan saya 2, kaki saya 2. Gimana saya mau? Kalau cuma untuk rekrut 1000 orang, saya cuma main slide begini aja, semua orang bisa. Ya, tapi bukan itu tujuan kita. Kalau saya prinsipnya pelan tidak apa-apa, alon-alon asal kelakon tapi selamat. Saya di Prudential masih panjang kok, bukan setahun 2 tahun kok di Prudential, betul ya Pak ya? Jadi setahun saya bisa menemukan 2 agent, udah cukup, 2 agent bagus udah cukup. Ya, ketemu kayak di Tyson, cukup. Gak perlu banyak-banyak. Syukur-syukur kalau 4 bagus, wah tambah bagus. Ya, saya belajar ini semua juga dari apa Manulife. Manulife adalah satu-satunya company yang main kualitas. Ya, main kualitas. Agentnya semua lama-lama puluhan tahun semua. Bagus-bagus semua. Nah itu tujuan kita. Ya. Kita kalau ketemu Manulife, kalau agentnya Prudential, agent biasa mesti dilalap. Mesti dilalap. Kliennya pasti closing ke sana. Tapi kalau kliennya ketemu yang senior-senior, spesialis-spesialis kayak kita, nah kita bisa fight, kliennya bisa ikut kita. Malah yang sana bingung, kok bisa karena saya punya lebih murah kok ikut Hartono. Seperti itu teman-teman, pertanyaan yang keluar dari mulutnya si agent itu ke klien saya begitu.
kok bisa Pak, punya saya ini lebih murah, lebih bagus, tapi kok Bapak ikut Hartono? Perangnya apa? Skill aja loh. Agent sana kasih diskon, saya good service diskon, gak pernah saya kasih diskon. Ya, karena klien ngerti, apalagi makanya saya selalu bilang apa, agent klien jangan jadi, kita jadi agent jangan jadi agent pemburu, kliennya dikejar terus sampai mati, akhirnya jadi musuh teman-teman. Kalau saya enggak, saya pakai ilmu petani, naburnya yang banyak, nggak closing nggak apa-apa. Jadi kalau saya ketemu ini, saya follow up ibu ini, nggak mau, nggak apa-apa. Nanti kapan ya Bu ya, saya besok sudah mau ke Kanada ini. Kita tanam image, kita orang sibuk juga, bukan lu aja yang sibuk. Seperti itu teman-teman, kita harus berani tanam image diri kita, karena kita kan jasa, kita harus jual nama kita ke klien. Jadi jangan salah pilih agent loh, kasarnya gitu. Ya, tapi harus didukung apa? Nama Anda di market menang, dikenal orang. Kalau enggak bisa teman-teman, enggak bisa. Ya, caranya gimana Pak? Start seperti itu ya, mulai sekarang dibina market. Ya, jangan jadi agent cowboy, yang penting closing. Setelah itu nggak tahu, nah, itu mati teman-teman. Pikir panjang. Banyak orang selalu memikirkan dirinya sendiri. Kalau saya enggak, saya kalau mau bertindak sesuatu saya mikir juga, kalau saya jadi dia gimana. Itu teman-teman, satu faktor. Makanya kadang market itu kadang kurang ajar. Agent saya waktu call, wah saya sudah ikut sama bos kamu Hartono. Padahal belum teman-teman, nama saya hanya dipakai. Pernah dengar seperti itu? Yes. Agentnya pulang, Pak, betul dari kayak dari soal ini. Kok bener dah ini kita closing sama Koko? Belum dah. Oh dia kok ngomong wis closing ya? Udah kamu follow up sendiri. Bilang belum, bilang perlu dia ngotot kamu bawa saya biar malu sekali. Seperti itu teman-teman. Ya. Ada question. Kok mari panjang lebar? Ini PFA Pak. Gak ada ini. Ya. Coba teman-teman bayangkan kalau tiap hari Anda berpenampilan seperti ini ke klien, gimana kira-kira? Closing besar Pak. Yes, pasti bisa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Saya kasih tahu ya, waktu saya 2006 akhir mau beranjak 2007, saya ketemu kliknya, saya langsung hari itu juga saya take action. Saya buat jas 18. Saya buat jas bener 18 pasang. Wonghang. Ya. Nggak, yang kain mahal jahitnya di Wonghang. Jahit satu kali ya, terus yang untuk biasa itu kan nggak terlalu mahal kainnya, jahitnya di Pasar Atom, tapi pakai Wonghang punya, kamu tembak persis kayak ini. Jangan pelit teman-teman, ya, jangan pelit. Kain yang murah banyak, tapi yang bagus, yang 1 meter 150.000, 200.000 ada, ya. Buat satu jas dulu, ya. Di mobil saya selalu ada satu jas. Itu jas darurat. Pokoknya kalau mendadak-dadak tinggal pakai. Yang warnanya netral. Ya. Jangan pelit. Anda coba efeknya luar biasa. Teman-teman tahu Pak Yahya Malang. Saya ngomong sama dia. Yahya. Dia tanya ke saya, Pak Hartono, gimana bisa buat stable kayak you? Setiap tahun ya harus bisa. You harus rubah penampilan dulu. You lihat Pak Yahya, ini siapa yang dari Malang? Si manis. Ya, si manis ya. Lihat penampilan Pak Yahya tiap hari kantor gimana? Rapi, betul kan? Dia follow saya, makanya dia jadi top agent. Saya pun ngomong, Yahya, nama kamu harus dikenal orang, baru kamu akan sukses. Gimana ya? Kamu harus merasakan jadi top agent itu kayak gimana? Kamu pasti bisa. Kalau kamu sudah menang satu step itu gampang. Tapi kamu start sekarang penampilannya harus dibetulin dulu. Jangan pelit. Baju yang sudah lusuh-lusuh itu ya kasih orang lah, jangan dipakai lagi. Karena bisnis kita ini modalnya penampilan teman-teman. Ingat ya, saya berkali-kali ngomong ini penampilan.
Jangan bosen, karena repeat is mother of the skill. Kalau Anda nggak tak repeat terus penampilan, ya tetap begini. Ntar mungkin setelah ini pulang ke Sogo, Pak ya. Belanja. Jangan pelit teman-teman. Benar, ini saya ngomong benar. Saya kalau ke luar negeri, tas saya ini isinya barang bukan untuk saya, untuk klien saya. Ya, nanti ntar ke Kanada, udah saya pasti akan pulang bawa vitamin-vitamin banyak. Kasih ke klien. Nggak apa-apa teman-teman. Kemarin ke Beijing, saya pulang bawa 15 ekor bebek. Teman-teman nggak tahu kan, tak masukin di tas saya. Bebek yang sudah packingan itu semua. Kasih klien saya, made in Beijing. Wah, kamu kok bisa begini? Ya nggak apa-apa lah. Saya bisa sukses karena bapak kita jadi teman, friendly. Ya, datang ke rumahnya bukan hanya ngomong asuransi. Saya kadang kalau follow up orang nggak pernah ngomong asuransi, orang ngajak ngomong. Sekali pulang, 2 kali pulang, terakhir dia nanya sendiri. Gitu loh teman-teman. Jangan selalu dipaksakan. Orang bisnis jasa 80% dia nggak lihat produknya, tapi dia lihat siapa yang jual. Betul kan? Di dunia ini nggak ada produk yang the best, tapi salesman yang the best. Omongan leader saya itu sudah nancep di otak saya. Sales BMW sama sales Daihatsu. Kalau ditanding yang menang BMW, logika Pak. Tapi penjualan sales Daihatsu setahun jauh lebih besar dari BMW. Kenapa bisa? Karena yang Daihatsu marketnya menengah bawah. Jelas. Ya, closing kecil sama closing besar apa bedanya? Tataknya beda. Ya, ngomongnya sama, tinggal ngomong kok, apa susahnya. Terkadang orang nggak closing karena merasa uang segitu saya punya, nggak perlu saya beli asuransi. Oke, the last terakhir, faktor action terakhir, ya, yang nggak bisa dibohongi adalah mata dan hati kita. You nyuruh orang beli besar, you sendiri udah punya polis besar belum? Pertanyaannya itu. You suruh orang beli besar, you sendiri punya UP berapa? Betul. Tapi kalau hari ini saya ditanya klien, atau you punya UP berapa? Pak, saya akan tunjukkan semua polis saya kepada Bapak. Ya, dan saya akan buat planning Bapak seperti dengan saya. Oke, confirm? Saya berani. Saya punya UP Life 10 miliar, saya punya UP Crisis Cover 6,5 miliar, 16 M setengah. Bayarnya juga, ya enggak apa-apa, mumpung muda, bayar teman-teman. Ya, saya pernah ya, waktu saya closing big case itu ya, ada satu klien saya, Hartono kamu emangnya beli berapa? Dia mau lihat polis saya tunjukin semua teman-teman. Baru dia percaya, saya baru kali ini ketemu orang kayak kamu. Pak, saya bukan hanya mulut aja Pak. Saya profesi saya seperti ini hari-hari kayak ketemu orang sakit Pak. Saya ngurusin klaim. Jadi saya tahu Pak, bukan hanya sekedar ngomongin orang. Saya juga merasakan kalau orang sudah sakit tuh entek-entekan wis. Harta lawan nyawa. Seperti itu teman-teman. Ya, saya pernah testing loh ke agent saya. Kamu closing besar, kamu coba besok beli UP 1M. Pasti closingan kamu 1M semua. Sama waktu Edition jadi agent pertama, saya masih ingat, dia beli sama saya UP 70 juta. Setelah itu dia prospek ke teman-temannya, ya semua teman-temannya belinya UP 70 juta semua, betul? Korek? Ada buktinya. Nggak bisa bohong, ada buktinya Pak. Itu mindsetnya. Kalau you punyanya 1 juta, ya klien Anda levelnya closingnya sama Anda 1 juta. Saya ngomong, Pak ngapain Pak? Klien ini tak bohongi iso Pak. Quotation tak buat, tak tanda tangan, tak copy lagi Pak. Bisa memang. Tapi hati dan mata Anda tidak bisa bohong. Tatanya juga beda. Anda punya UP gede, ngomongnya Anda tuh tek lain, levelnya lain. Betul ya? Kok malah saya ngajar ini? Tapi bagus Pak. Kalau saya Enggak, bukan saya menggurui ya teman-teman ya. Tapi sharing karena saya ingin teman-teman juga bisa mengangkat citra Prudential.
Ya, Anda bisa jadi orang sukses. Saya pun juga ikut seneng teman-teman, gitu loh. Ya, saya ngomong sama Pak Yaya ini sudah merasakan top agent nasional. Suatu saat kamu akan menikmati agency of the year. Tinggal tunggu waktu aja. Ya kan? Saya pun ngomong yang sama dia. Saya pun pernah jadi top agent nasional. Saya pasti suatu saat akan jadi agency of the year. Tapi kapan nggak tahu. Pelan-pelan. Jangan damsin. Saya kalau ketemu orang ngomong jangan damsin. Jangan serakah. Kepinginnya instan, cepet kaya, cepetan merampok, menang lotre, itu bisa. Tapi kalau kita mau benar-benar, saya baru ngerti makna kehidupan ya. Tuhan kasih kita hari ini di dunia seperti ini, itu kita disuruh belajar. Suruh belajar dengan keadaan dan pengalaman. Tapi banyak orang yang menyerah sebelum pertandingan berakhir. Ya, jangan teman-teman. Anda tahu buktinya, Darsono dulu dengan hari ini saya kenal dia, udah beda. Dulu dia kalau ngomong sama orang itu gagap, takut-takut. Sekarang udah enggak. Si gendut kan Ya, si gendut. dan seksi. Udah berubah. Itu waktu teman-teman. Apakah pada waktu dia join sama saya bisa paksa dia, Dar, kamu harus sukses, kamu harus jadi AM? Enggak. Anthony Robbins bilang, seorang leader yang baik, dia bukan hanya sebagai seorang leader, tapi sebagai coach. Saya kalau memperlakukan agent saya sebagai coach. Ya, kamu tak coach begini. Sudah, jalankan. Sebelum kamu bisa apa namanya? Bukan bisa presentasi. Bisa melakukan perintah saya. Ya, saya nggak akan coach yang berikutnya. Karena itu tahapannya. Sek. Saya ngomong cuma satu kali ini. Oke, ketemu lagi diulang 2 kali. Dia tidak berubah, digeletak no. Ya memang dia harus di level itu. Dia harus belajar di level itu dulu. Betul kan? Orang sekolah mau SD ke SMP harus Eptanas. Eptanasnya nggak berhasil, dia nggak naik kelas. Sama seperti itu. Ya. Sepak bola sama. Kita dulu gambler. Ya. Sepak bola juga gitu. Tim yang punya mental juara lain. Ya kan? Meskipun bermainnya jelek kayak Manchester United, tapi mentalnya juara. 2 menit bisa cetak 2 gol. Seperti itu teman-teman. Ya. Agent spesialis juga begitu. Detik-detik terakhir, 1 bulan terakhir bisa kirim API 1 miliar pun bisa. Jelas ya. Ini saya sharing yang terakhir Pak sebelum. Saya tahun kemarin tuh mestinya saya nggak mau kejar presiden klub teman-teman. Saya waktu itu kena sakit liver, terus lagi di saluran ginjal saya mau ke saluran kencing tuh ada batu juga. Ya, saya sakit tuh udah mau saya lepas lah, lemes lah, udah saya nggak, ya udahlah, udah cukup lah. Ya. Tapi gara-gara satu agent di kantor saya yang latah, mulutnya latah, tapi saya terima kasih lah sama dia. Karena kalau nggak ada dia, saya sudah saya lepas ya presiden kok. Kok ini gimana? Masa biasanya setiap tahun presiden klub PCC, masa tahun ini omsetnya cuma 400 juta, baru 8 case. Ini Star Club aja nggak selamat ini Mas Yanko. Ya. Tapi ya pertama ya udah. Setiap saya ke kantor ketemu dia, mulutnya nyanyi seperti itu teman-teman. Kok kamu ini nggak PCC pasti kok udah Star Club udah mungkin. Akhirnya saya panas teman-teman. Bener saya panas. Saya langsung hari itu juga ngomong sama supir saya, yuk mulai besok, yuk lembur ikut saya, antar saya. Saya prospek teman-teman. Jadi saya mulai prospek bulan 10 sampai bulan 11. 2 bulan saja. Ya, saya bisa store API 850 juta ke company. Ya. 1,2. Di case saya yang 2 case nggak issued. Kalau issued, saya top agent nasional tahun kemarin. API saya yang big case itu 1,3 M nggak issued. Ya, nggak issued.
Tapi dari awal saya memang nggak harapin itu. Coba kalau ada sebagai agent yang belum pengalaman, wah dapat di case gede, Anda pasti berharap case ini. Ujung-ujungnya nggak issued, kesel Anda. Nggak issuednya ini pengalaman menurutnya. Bukan karena medical, bukan karena rekening koran, bukan karena aset. Asetnya banyak. Ya, yang dikasih ke underwriting 250 miliar aset. Dia masih punya satu gunung lagi. Nggak issued gara-gara perusahaan dia pernah bermasalah, kena tipu orang, dan perusahaan dia sampai di website, tampil di website KPK. Jadi Reas nggak berani memproses case ini. Saya sampai kesel juga, saya sampai ngomong ke Kevin waktu itu, saya seumur hidup jadi agent nggak pernah punya pengalaman seperti ini. Biasa orang klaim ditolak karena satu, masalah kesehatan. Kedua, oke lah, financial nggak mendukung. Kenapa dia beri UP sebesar ini? Ini semua sudah mendukung. Rekening bagus, aset bagus, medical bagus. Ditolak gara-gara berita. Jelas ya? Nah ini kemarin waktu startup saya pun ngomong sama Pak William Kwan lagi. Klien ini masih mau Pak, tapi gimana Prudential? Ya, kalau masalah cuma berita di web atau di koran, Prudential juga pernah digonjang-ganjing berapa kali di koran. Saya bilang masalah Gayus Prudential juga dimasukkan di koran. Apa nggak boleh? Buktinya Prudential masih beroperasi, saya bilang. Oh gitu ya, ya sudah kalau gitu diajukan lagi. Insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan submit lagi case ini. Ya, jelas teman-teman. Case ini semestinya klien ini mau masuk sama saya premi ya teman-teman ya, 300 juta per bulan. Benar 300. Saya baru submit baru sepertiganya 120 juta. Mau case 300 juta per bulan. Dan saya yang ada di target mindset saya akan pecahkan rekor untuk jadi agent nomor 1 di Indonesia dengan premi 1 miliar per bulan. Bisa nggak teman-teman? Bisa, pasti ada. Tinggal cari orangnya siapa. Kita belum ketemu orangnya, tapi bisa dan ada. Betul kan? Yang 100 juta per bulan bisa kok saya. Yang 200 juta per bulan bisa kok. Yang 300 ini ketemu orangnya. Masa yang 1 miliar nggak ada, pasti ada. Tapi nggak tahu siapa, belum ketemu. Jelas ya teman-teman ya. Makanya pesan saya satu, teman-teman nggak usah minder ketemu agent-agent senior kayak saya, nggak perlu minder. Yang penting mulai sekarang Anda tanamkan dulu. Anda ibarat sekarang bayi baru lahir. Ya udah merangkak dulu nggak apa-apa. Yang penting kerja yang benar. Ya. Yang kedua, Anda berprestasi tiap tahun. Nama Anda sehingga dikenal di market, lebih gampang. Kalau nama Anda dikenal di market, lebih gampang teman-teman. Ya, Anda mau jual ke siapa, itu lebih gampang. Apalagi kalau Anda ketemu orang penggede, dan Anda ngomong si A, si B, itu saya kenal Pak, itu klien saya. Lain. Itu faktor X juga. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya Pak, Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hartono. Jarang-jarang, ya. Kapan lagi kalau nggak di kelas kayak Pak Hartono bisa sharing gitu kan ya? Tips-tipsnya ya, trik-triknya, pengalamannya luar biasa sekali teman-teman semua. ada Pasti jarang-jarang ikut Pak kita. Tiga Pak. Lulusannya ya, tiga. oke. Nah, itu dia teman-teman semua pengalamannya waktu di era Pak Hartono pertama kali, era Pak Hartono pertama kali gitu ya. Itu kebayang sekali teman-teman bagaimana perjuangannya. Kebayang banget tuh gimana angkat match Prudential-nya gitu ya. Brand image sekali lagi tadi yang ditanyakan sama Pak Hartono. Karena memang bisnis kita bisa kepercayaan, image yang kita jual seperti itu teman-teman semua. Nah, balik lagi kalau tadi poin yang saya tangkap dari Pak Hartono di awal-awal kebayang banget susahnya teman-teman. Door to door, gitu ya. Kalau tadi prakteknya sampai di Singapura, dan kalau kita bisa bayangkan di Singapura teman-teman, agent di sana harus punya gelar CFP. Gak sembarangan agent bisa ikutan training, lulus,
selesai gitu ya bisa jualan, nggak begitu teman-teman semua. Tapi agent ikutan training dan harus punya sertifikat, gelar yang berlisensi, baru dia bisa praktek ke luar seperti itu teman-teman semua. Nah, kita punya media yang seperti itu sekarang, kenapa kita tidak manfaatkan seperti itu teman-teman semua. Oke, nah teman-teman, balik lagi ke prospecting. Kalau tadi Pak Hartono di awal-awal masa-masa bergabungnya lebih menekankan kepada cold call, canvassing, door to door, karena memang pilihannya sebagian besar memang itu ya Pak Hartono ya. Nah teman-teman, pastinya era itu era yang beberapa tahun silam, yang mana Pak Hartono sudah rintis, dan kita sekarang terima limpahannya. Artinya kita banyak sekali sarana-sarana media-media yang bisa digunakan dalam rangka kita mengumpulkan satu prospek. Beda dulu, Prudential kata Pak Hartono belum dikenal. Orang ada yang bilang Papa Gigi, ada yang bilang salon kan gitu ya. Tapi sekarang siapa yang nggak kenal Prudential teman? Kalau kita bilang Prudential, siapa yang nggak kenal Prudential sekarang? Berbeda pastinya kan ya. Nah, dalam rangka prospecting, teman-teman, waktu dulu saya juga pernah dengar kalau agent mau gabung ke perusahaan asuransi, dia harus punya yang namanya Project 100. Project 100, di atas 100 harus punya bank nama. Tapi kalau kita lihat sekarang, di Prudential saja, orang cukup ikutan training fast-track, setelah selesai lulus dapat kode agent, dia bisa jualan seperti itu teman-teman. Artinya, kemungkinan untuk hilang, selesai lebih cepat, itu mungkin saja terjadi. 2 bulan, 3 bulan, nggak tahu siapa yang lagi prospek lagi, terus juga nggak punya mental champion tadinya teman-teman, selesai. Makanya di sini teman-teman, prospecting sangat penting sekali. Kalau tadi kita kenal dengan cold call, cold canvassing, juga ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita mengumpulkan bank nama. Selain juga referensi tadi yang disebutkan oleh Pak Hartono, kita juga bisa membuat suatu list bank nama, yang mana list bank nama ini nanti bisa kita maksimalkan dengan membuat janji temu teman-teman. Kalau tadi dibilang di sini prospecting yang baik menciptakan fondasi pada bisnis Anda, ibaratnya membuat sebuah rumah, fondasi yang kuat, fondasi yang sangat-sangat bagus, itu bisa menahan suatu rumah dengan beban apapun juga. Kita balik lagi di sini, tiangnya, appointment, ya. Kita bisa membangun hubungan yang baik tadi dibilang seperti teman, ya, seperti saudara kan gitu ya. Hasilnya adalah kita bisa nih mencapai pusatnya, mencapai puncaknya dengan closing dan membuat suatu servis yang baik seperti tadi Pak Hartono juga bilang. Nah, terus gimana kalau kita sudah punya bank nama banyak, prospek kita banyak, orang juga udah kenal Prudential, cara mulainya gimana pertama kali? Membuat jadi temu. Teman-teman, di sini di antara teman-teman semua kira-kira ada nggak yang memang spesialis dalam membuat suatu proses penjualan dimulai dengan cara menelpon terlebih dahulu? Kalau saya sih Pak, permulaan selalu menggunakan yang ditemu lewat telepon. Mungkin ada juga nih, kalau saya ini spesialis cold call, canvassing terus, nggak pernah saya telepon. Ada juga kan gitu ya, itu kan beberapa pilihan. Ada beberapa yang bilang juga sales itu art, sales adalah seni, tidak bisa dikotak-kotakan, tergantung stylenya masing-masing. Kalau misalkan stylenya cold call, dipaksakan untuk telepon, mungkin nggak maksimal. Sama seperti yang biasanya saya pakai cold call, telepon dulu, biar saya lebih confidence, biar lebih profesional, biar lebih tertata sebelum saya bertemu sama calon nasabah. Itu pilihan sekali lagi teman-teman. Nah kalau teman kira-kira di sini ada nggak yang sehari-harinya itu pasti membuat janji temu dulu lewat telepon sebelum ketemu sama nasabah? Silakan. Saya udah tahu siapa saya melalui telepon sebelumnya, dan tujuan saya sebenarnya apa sih buat ketemu sama dia. Dan juga saya bisa pastikan bahwa orang itu bersedia meluangkan waktu dengan saya dan mau ngobrol sama saya gitu ya. Ketimbang saya mungkin menurut laporin langsung dia belum tahu sama siapa, spesialis siapa, terus ngobrol-ngobrol, ya mungkin dari segi objection atau penolakannya cenderung lebih besar ketimbang saya memulai lewat telepon terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini dia tadi seperti kita sudah bahas prospecting, membuat bank nama. Nah, bank nama ini mau diapain? Gitu.
Salah satu langkah pertamanya adalah ya kita hubungi melalui telepon tadi teman-teman. Ya. Membuat janji temu pastinya tujuannya cuma satu, yang membuat janji temu teman-teman. Kadang yang salah, ya teman-teman, ini bisa dikatakan salah karena saya sendiri pernah dengar secara langsung. Saya pernah main di salah satu agensi di Jakarta. Saya dengar sendiri ada agent yang nelpon calon prospeknya. Begitu dia telepon, dia kenalin namanya, terus dia di situ juga tanya-tanya, ya, terus di situ juga dia presentasi dan cenderung memaksakan untuk closing melalui telepon. Bahaya nggak teman-teman? Baru telepon pertama kali, di situ sambil presentasi juga. Sambil presentasi, dia juga memaksakan diri untuk closing. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi mantan telemarketing. Tapi teman-teman logikanya aja, kalau misalkan kita di posisi nasabah, kita baru terima pertama kali telepon, dia jelasin macam-macam, maksa kita untuk beli sesuatu, kita gimana teman-teman? Kemungkinan besar kita akan menolak. Makanya yang namanya janji temu, ya sama mata untuk membuat janji temu saja gitu ya. Pertama kan kalau misalkan kita bisa breakdown tuh, yang pertama ya kita ucapkan salam kan pastinya tuh ya. Kita beritahu kita dari mana, asal usul kita dari mana, dan tujuan kita apa. Mungkin lebih mudah atau seringkali pengalaman teman-teman itu dapat nama dari orang lain, terus kita bahas tentang orang lain gitu ya. Saya ketemu saya dapat nama bapak dari Pak Sony ini siapa kan itu biasanya teman-teman. Oke, nah teman-teman, sebelum nanti kita akan praktekkan janji temu, ya, lebih dahulu sebelumnya teman-teman bersama kelompok masing-masing silakan didiskusikan gitu teman-teman ya. Dalam rangka kita membuat janji temu, dalam hal ini kita akan praktekkan fokus ke janji temu melalui telepon, gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk yang langsung itu juga pilihan yang sangat menarik sekali. Tetapi di kelas ini nanti kita akan mencoba dulu mendiskusikan bagaimana membuat janji temu melalui telepon. Apa sih yang didiskusikan? Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang semestinya kita lakukan dalam janji temu melalui telepon. Dan yang kedua, apa yang tidak kita boleh lakukan pada saat kita bertemu atau berjanji temu lewat telepon seperti itu teman-teman ya. Di kelompoknya masing-masing silakan buat 3 poin yang semestinya saya lakukan waktu saya mau janji temu lewat telepon apa sih? Dan yang kedua, waktu saya mau janji temu lewat telepon apa yang tidak harus saya lakukan gitu ya, atau saya tidak boleh katakan seperti itu teman-teman semua. Jadi ada 2 poin ya, yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. 3 poin teman-teman ya. 3 poin. Silakan. Sekarang teman-teman boleh diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan teman-teman. Waktunya cukup 10 menit aja lah ya. Oke, silakan yuk teman-teman semua. Yang sama dengan yang sudah dimiliki Pak Thomas. Oleh sebab itu Pak Thomas mengutus saya untuk make appointment dengan Bapak. Bapak ada waktu hari ini jam 10 atau jam 2 siang? Atau kita sambilan atau dinner bersama Pak? Saya lagi sibuk Pak. Betul Bapak, saya tahu Bapak sibuk, oleh sebab itu saya telepon Bapak untuk make appointment. Sesibuk-sibuknya orang pasti makan kan Pak. Oke, kita lunch atau dinner Pak. Iya kan, betul kan? Iya kan. Tapi saya lagi di luar kota ya Pak. Oke. Kira-kira kapan Bapak pulang Surabaya? Bulan depan. Bulan depan, oke. Bulan depan saya akan kontak Bapak untuk pasti.